Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita hari ini, 2 Timotius pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-18. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, Paulus menyampaikan ucapan syukurnya dan juga sekaligus menyampaikan nasihatnya kepada Timotius untuk tetap bertekun. Kita perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kemudian ayat yang ke-8 Paulus mengatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius agar ia bersama-sama dengan Paulus bersaksi, mengobarkan karunia Allah yang telah Timotius dapatkan, yang ia telah peroleh dengan dia percaya kepada
Kristus. Sehingga Paulus katakan, jangan malu bersaksi tentang Tuhan, dan jangan malu karena aku. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang begitu militan dalam memberitakan atau bersaksi tentang Kristus. Sehingga karena ia begitu militan, akhirnya ia mengalami berbagai macam penderitaan karena Injil. Tapi Paulus katakan kepada Timotius bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya saya dan saudara menjadi orang-orang yang senantiasa mengingat bahwa Tuhan memberikan kita satu tanggung jawab. Orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah memperoleh karunia Allah, kiranya kita juga dapat bersaksi menyampaikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Saudaraku, pasti akan ada rasa takut, pasti akan ada rasa minder ketika kita mau menyampaikan berita Injil kepada orang lain. Tetapi firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh yang membangkitkan kekuatan bagi saya dan saudara. Kiranya saya dan saudara semakin hari semakin bersemangat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Soli Deo Gloria.